Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @asal01012. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kampung Tumbal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017, kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar di Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan atau live-in di satu desa dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live-in-ku ini, tolong jangan ada yang komen tahu tempatnya. Karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu hari Selasa, kita berangkat berkumpul di sekolah dan menaiki bis yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok ya, kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open gitu sama sekolah. Karena tiap tahunnya, mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau enggak ya ngerantau ke kota-kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang gak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede guys. Kayak si Mutia dan Luffy temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamar ber-AC, kamar mandi ada bathtubnya, wifi-nya kencang pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tidak layak buat tinggal. Kita panggil aja Ibu Asia. Bu Asia ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asia tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asia paling depan kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Tahu kan, bolam kuning itu. Jadi remang-remang dan semakin horor pesannya. Kamar mandi tidak berlampu. Belakang kebun, samping kebun. Sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang kami disambut ramah oleh Bu Asia. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan, kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung, terus dikaretin ya. Ucap Bu Asia sambil menyodorkan karet gelap. Emang kenapa ya Bu? Tanya aku polos yang emang gak ngerti buat apa. Biar aman dek, gak dicuri. Ucap Bu Asia sambil mengunyah undi-undi. Di sini banyak pencurinya emang Bu. Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tidak kasat mata. Jawab Bu Asia tenang dan tetap mengunyah undi-undinya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat. Tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu. Sambil menarik tanganku. Bu Asia mengangguk saja. Sesamanya di kamar, Maya terlihat gelisah. Dik, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asia? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya, pencuri tidak kasat mata itu tuyul. Bentak Maya di depan wajah.
Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih gak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali gak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asi memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asi bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, gendruwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tidak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asi. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik dek, ucap Bu Asi sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam penasaran mendengarkan cerita Bu Asi. Ada yang sadis, demi kedudukannya, rela mengorbankan istri untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asi sedikit pelan. Hampir kami berdua tidak mendengar suara Bu Asi. Kami berdua terbelalak. Jujur awalnya aku gak percaya. Masa iya sih, ada orang tega gitu. Kalau sudah selesai, piringnya tinggal saja, biar ibu yang beresin, ucap Bu Asi sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya. Tunggu ibu beresin ini semua. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asi yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget ya. Udah numpang gak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asi yang meminta membereskannya sendiri. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari. Istrinya meninggal di depan rumah ibu. Ucap Bu Asi yang sedikit was-was. Jujur aku dan Maya juga takut tapi penasaran banget. Jadi gini. Belum genap 40 hari, istri Pak Prapto meninggal. Dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asi. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asi kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian, di pinggir jalan. Tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim saksi, jadi nggak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asi diceritain bahwa tadi siang, istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asi tidak bisa tidur. Gak ngerti apa yang membuat Bu Asi gak bisa tidur. Tiba-tiba, Bu Asi mendengar orang mengetuk pintu. Pak Asi. Bu Asi masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asi bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asi buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi. Dan ada suara lirih dari luar. Mbak Asi, tolongi aku. Bu Asi terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asi yang takut tapi penasaran, akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asi yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran. Karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Ya, putus-tus kata Bu Asi. Padahal Bu Asi tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan tiba-tiba meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali
seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan, ya harus dituruti. Mau dimakan atau mau mencarikan makanan. Lanjut cerita dari sudut pandang Andit. Malam itu aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam, kalian tidur Ki. Kalau bisa, usahain harus tidur cepet ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya aku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tanganku dan berkata lirih. Jangan. Hampir copot jantungku. Itu Bu Asih nangis, ucapku ke Maya. Itu bukan Bu Asih deh kayaknya, ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tidak kuhiraukan ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini, sungguh tidak bisa aku lupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan aku berjalan dan kupanggil Bu Asih. Perlahan-lahan orang yang aku kira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam melegam dengan seringai senyumannya, gigi hitam, dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat, aku langsung berlari memasuki kamar. Kubanting pintu, wajahku pucat dan ketakutan banget. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Bak, bak, bak. Kulari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah nangis. Aku yang ketakutan banget juga ikut nangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. Ada apa, Dik? Kok kalian nangis? Ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap nangis. Sudah, kalian tenang dulu saja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Bu Asih geram. Bu, saya mau pulang. Ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. Udah Mai, di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya. Ucapku menenangkan Maya. Ini hari pertama Londing. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini? Bentak Maya dengan tetap menangis. Udah Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok. Aku masih bersabar menenangkan Maya. Udah Dik, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, di depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasihan juga. Besok Bu Asih jualan, ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya gak mau karena takut, tapi kupaksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dina, Faros, dan Kilap. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa.
Yang cowok pada cabut rumput, yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak. Lalu bilang, emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem merasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata gak ada siapa-siapa tapi... Ucap gila. Ih serem, seurin kamu. Ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu ngalamin. Sumut gila. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucap. Alah, kamu mah cuma gitu lang. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget, langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan. Orang tua asuh mereka. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung aja lari masuk rumah. Rizka aku tinggal. Tapi dia gak nyusul-nyusul aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai tiba-tiba terdengar suara. Dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap petana. Mungkin biasa saja. Tapi di sini nggak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita nggak banyak omong. Langsung lari deh dari kantor itu. Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku nggak nyaman, tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau inget tatapan dia. Kayak orang mesem gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu, Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini seram deh, ucap Ayub. Jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 17.00 ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Seperti tidak asing. Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40-an. Kaget. Perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Ya, emang takdir Allah nggak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mike, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat. Ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah nggak tahu orangnya yang mana. Ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asi memanggil kami. Iya Bu. Kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asi. Dek, Ibu mau melayat. Tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asi belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asi? Tanyaku. Ntar aja Dending, aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok. Ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku, bakal di sini sendiri. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam tapi ntar Bu Asi khawatir. Pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku beraniin di rumah sendiri. Biar gak suntuk, aku pun menyalakan TV. Sambil aku mainkan HP, jadi TV-nya cuma buat rame-rame aja, biar gak sunyi. Aku dari awal udah bilang ya, kalau rumah Bu Asi ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang itu lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Adzan Isya berkumandang, aku mau sholat, tapi gak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah, tapi buat beranjak dari TV, aku gak berani guys. Akhirnya mohon maaf aku tunda sholat. Apalah daya iman dan ketakutan, lebih besar ketakutanku.
Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Langsung aku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika aku buka, nggak ada siapa-siapa Dop. Sial banget, udah dikerjain aja. Langsung cepet-cepet aku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum. Ada suara salam. Suara seorang pria yang tidak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau ke sini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia ke sini? Buru-buru aku buka pintu lagi. Yang buat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Nggak ada orang lagi. Kak, aku banting pintu lebih keras. Langsung lari deh ke tempat TV lagi. Kulihat jam pukul 19.47. Tapi Maya dan Bu Asi belum pulang. Aku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli, aku gak berani nengok. Tapi tetap aku paksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asi. Alhamdulillah aku lega. Bu Asi menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asi diam aja ya? Kenapa gak nyapa aku dan mencari Maya? Kudiamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesekukan suara tangis Bu Asi. Ada apa dengan Bu Asi? Sungguh ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesepian yang mendalam. Apa mungkin Bu Asi menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asi. Ingin aku samperin beliau, namun aku urungkan niatku. Merasa tidak sopan ajak itu. Aku pelankan TV dan mendengarkan tangisan Bu Asi. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP-ku bergetar pesan WA dari Maya. Cuy, aku pulang jam 10 ya ntar. Oke, Bu Asi udah pulang kok, tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesan. Tiba-tiba HP-ku berdering panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asi emang udah pulang, Din? Udah tuh Mai, tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asi, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asi memang punyanya HP jadul guys, jadi cuma bisa SMS. Coba kamu buka SMS dulu Ki. Kumatikan telepon dan aku buka SMS. Dik, ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat dulu aja ya, gak usah nunggu ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asi dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara tawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh kaku, jantung sudah hampir copot deh. Keringatku menetes, tidak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asi. Hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat. Wajah hitam legam, gigi hitam bermata merah. Tersenyum ke arahku. Dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali dan aku coba buka mata, namun di sekitarku sudah ada Bu Asi, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut, apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu Dek, tiduran saja, ucap Bu Asi mencegahku untuk bangun. Ada apa ini Mai? Kok badanku lemes banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Ya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asi dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman aja. Tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asi. Ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP, akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua, Bu Asi, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu,
Yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asi meneteskan air mata. Memang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku udah yakin kampung ini kamu tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asi itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal. Teriak Maya. Kulihat Bu Asi langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asi. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Tak, Bu Asi menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asi yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asi dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asi. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asi kan? Olok Maya ke Bu Asi. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancaman Bu Asi buat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Besokan harinya ketika aku buka mata, Bu Asi tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asi, Bu, ku goyang-goyangkan badannya. Dek Andi sudah bangun, ucap Bu Asi. Kulihat Bu Asi sudah menjadi Ibu Asi yang sepertinya. Bukan Bu Asi yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafin ibu ya. Bu Asi kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkannya. Masalah kejadian semalam. Kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok Bu. Ucap Bu Iba melihat Bu Asi seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar. Ucap Bu Asi sambil menatapku. Benar gimana maksudnya nih? Batinku. Masuknya Bu. Anak-anak saya sebenarnya bukan merantau. Tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah, ngeri juga takut dong aku. Saking takutnya aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asi berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakal nyakitin kamu. Yang penting, kamu gak macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asi berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku serasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asi kembali tersenyum khas Bu Asi seperti biasanya. Kamu mandi sana Dik, sambil berjalan meninggalkan. Nafasku kembali dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asi? Pukul 9 pagi Kamis, semua dikumpulkan untuk apel, acara yang dilakukan selanjutnya. Aku cari-cari Maya, tapi aku tidak ketemukan dia. Aku bertemu Ines anak IPA yang sekelas dengan Maya. Ines, Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Din, udah sembuh. Kamu gak tahu ya, Maya kemarin kesurupan dan demam, jadi dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. Ah, ini seriusan? Tanyaku tidak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asi orang jahat? Tidak bisa kupercaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditunjukkan padaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tidak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita atau lebih tepatnya, aku takut sama Bu Asi. Kalau dia tahu aku cerita-cerita, terus dia marah gimana? Sial, malam Jumat aku harus tinggal berdua sama Bu Asi yang baru ku ketahui.
Ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini aku putuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Karena enak, adem, wifi lancar. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bersandaan gitu kan. Aku hanya diam. Gak tahu kenapa aku ngerasa gak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Maya kenapa-napa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bertas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi. Karena baju kita seukuran. Oh ya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini agak jauh ya. Bu Asih kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan serem. Gak ada penerangan. Adzan maghrib telah tiba. Aku, Mutia, dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tidak aku hiraukan, aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu adzan Isya, tidak terasa 2 juz telah aku baca, hingga adzan Isya berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya, dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30, aku telah selesai. Kulihat-lihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada satu kampung bersamaku. Bu Asih mengirimkan pesan. Dek, di mana? Ibu khawatir. Khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru aku pejamkan mata. Aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku nangis kala itu dan tidak mau kembali ke rumah itu. Aku takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik lihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu, aku luluh mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya suaminya pikirku. Sesampainya di rumah Bu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih menghantuiku. Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar di Andin gak takut. Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman, seperti biasa, yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk kamar, karena aku benar-benar capek banget, dan badanku sakit semua. Tidak terasa aku sudah tidur pulas, dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha lari, namun dia ada di mana-mana. Dan suara tertawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun. Dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan berkeringat badak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja. Gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkan. Bu Asih mengompres keningku dan menemani malam. Hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini aku habiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku gak ngerti deh. Kutunggu hingga setengah jam Maya tidak membalas. Bu Asih di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba, aku dengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya, ada seorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih. Dengan keadaan badan hancur. Aneh bukan? Aku tidak mengenali orang tersebut, namun yang aku tahu dia perempuan. Namun ku dengar orang-orang menyebut nama Mbak Tutik. Aku ingin muntah dan pingsan kala itu, karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk rumah.
Bu, Tuti itu siapa? Tanyaku. Itu sekretarisnya Kades si Pak Prapto. Kemarin istrinya. Terus Joko pegawai kantor desa. Pak Parmin tukang kebun kantor Kades. Sekarang Mbak Tuti, sekretaris dia. Memang kejam si Prapto. Bu Asih geram. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi, aku di warung gak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh sih. Tuti itu bisa hancur badannya. Ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini, kamu yang diincar sama Prapto, Dik. Aku yakin itu. Beberapa kali, kiriman dia menyerangmu. Ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemes langsung badan. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus, saya harus gimana, Bu? Saya takut. Rengek. Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu. Jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tulus banget ternyata. Sore itu Bu Asih menyiapkan sajen-sajenan di meja makan. Dan ada darah ayam. Dik, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto. Ucap Bu Asih. Terus caranya gimana, Bu? Sobek sedikit pakai pisau ya. Sedikit kok, yang penting darah kamu keluar. Ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajen. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adek di rumah dulu ya. Pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Aku benar-benar takut, guys. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini. Terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajen ini. Kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nah, nurut ya, Dek. Ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Adzan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tidak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku gak boleh kemana-mana. Aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku tidak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih. Dengan keket tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku tidak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tidak bisa. Jantungku berdegup kencang, badanku memanas. Dah usah takut ya, Jo. Nenek itu mendekat dan mengusap rambut. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencepiku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepas cekikan itu, sampai menyan dan sajen di meja berantakan. Cengkeraman nenek itu benar-benar kuat, sampai aku benar-benar gak bisa nafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertarik. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku kuat sekali, hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu mencepiku kembali, hingga terdengar teriakan. Cukup, berhenti. Teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di sini datang pula Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa. Tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari. Tapi dicakarnya kakiku. Dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terletak. Di kakiku masih bekas luka gitu guys, sampai sekarang. Dan menjadi keloid, sedihnya. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali.
Selang beberapa menit datanglah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tidak sadarkan diri. Hingga aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemes dan tidak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kagetlah. Yang tadi lemes jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tidak kukenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang aku ingat adalah seorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya tubuhku sudah mendingan guys, dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya sudah sadar dan meninggal. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor Ades. Awalnya aku menolak. Jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asi udah bilang, orang yang paling tega menumbalkan istrinya Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja, biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sampai di sana sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo, kepala sekolah kami, dan Bu Indri, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilakan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto ini guys. Dia sebenarnya baik. Dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asi. Wanita tua yang menerorku, itu peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asi. Bu Asi ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asi ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades, namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak. Hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis, hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini rumah peliharaan Bu Asi. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asi. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asi. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asi itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya geger ingin pulang ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asi. Sekarang Bu Asi sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tidak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asi. Bahkan anak dan suami Bu Asi juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku udah gak kuat guys. Pengen nuntut Bu Asi, tapi ya gimana? Aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengan Bu Asi. Kalau soal tuyul itu memang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini. Tapi dari kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku di Rukia sampai beberapa bulan, baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asi masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang les-in di tahun berikutnya. Depan gang kampung sudah bukan rumah, tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Begitu sekiranya ceritaku kali ini. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kaki, sama di leher, masih kayak garis-garis gitu. Namun aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah, dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Aku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Dan untuk Ibu Asih, aku nggak tahu kabarnya guys. Pokoknya setelah dari situ, cuma dapat beberapa SMS dari Bu Asih. Terus aku ganti nomor. Oh ya,
Chat dari Bu Asih. Yang pertama, adik di mana? Ibu kangen. Yang kedua, dia hanya tertawa. Pesan pertama dengan yang kedua ini terpaut 2 hari ya. Kalau nggak salah hari Rabu, pesan pertama. Terus Jumatnya pesan kedua. Udah, karena aku takut, langsung ganti nomor. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini.